Baiklah, dipercaya malaikat punya kebenaran. Setan juga punya kebenaran. Malaikat punya kesabaran. Setan juga punya kesabaran. Malaikat punya kebaikan. Setan tidak punya kebaikan. Disitulah setan tidak pernah menang melawan malaikat. Pertempuran yang abadi sepanjang kehidupan manusia adalah pertempuran antara malaikat dan setan. Malaikat dalam hal ini adalah malaikat yang ada di dalam diri kita dan setan yang ada di dalam diri kita. Dalam kata lain, sisi positif dan sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin memenangi pertempuran melawan setan yang ada di diri kita atau sisi negatif yang ada di diri kita, tidak cukup hanya dengan kebenaran dan kesabaran. Kita harus punya kebaikan. Agar kita memenangi semua pertempuran, kita harus mempunyai benar, baik, sabar. Untuk itu, kita singkat menjadi bebas. Bagaimana untuk mengetahui benar, baik, sabar? Tentunya harus jelas, harus terang. Terang dalam kebenaran, kebaikan, dan kesabaran. Disinilah kita sebut terbebas. Sampai saat ini saya berani berkata bahwa Anda adalah salah satu orang yang beruntung dengan menyaksikan program ini. Karena program ini akan membuka tabir kehidupan Anda yang baru, yang mungkin tidak Anda terpikirkan sebelumnya. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang cerdas lebih cerdas, yang bodoh menjadi cerdas, yang baik bertambah baik, yang buruk menjadi baik. Program ini akan merubah segala pemahaman Anda. Saya jamin setelah Anda melihat program ini, hidup Anda akan berubah. Anda tertarik? Terusin program ini setelah yang satu. Baiklah, kembali kita teruskan. Pada saat datang ke dunia, setiap manusia membawa dua. Satu nama, dua rupa. Nama dari kata-kata namo, artinya jiwa. Rupa artinya raga. Kedepan kita akan bercerita membahas tentang jiwa. Kali ini mari kita bahas tentang rupa atau raga. Kita mulai dari atas kepala. Dalam kepala ini ada wajah. Wajah terambil dari kata-kata Arab wau, jim, ha. Wajah artinya wajah. Bisa juga berarti yang mengarahkan, yang membimbing. Berangkat dari itu, melalui wajah kita bisa melihat arah kemana, kemudian mau dibimbing kemana. Disinilah orang bisa meramal melihat wajah seseorang. Saya tidak bercerita tentang itu. Kalau tertarik, ke depan kita bisa bicarakan. Selain wajah, disebut juga muka. Muka terdiri dari dua kata, mu dan ka. Mu diambil dari bahasa Arab. Misalnya mukarobah, orang yang mendekatkan diri. Muhasabah, orang yang sedang menghitung-hitung.
semua yang berkaitan umumnya berasal dari Arab. Sedangkan ka berasal dari bahasa Pali atau Sanskerta, artinya keadaan. Misalnya duka, keadaan yang tidak menyenangkan. Suka, keadaan yang menyenangkan. Berangkat dari itu, sebenarnya muka menggambarkan suatu keadaan yang memilikinya. Kalau kita melihat muka seseorang, berarti kita sedang melihat keadaan seseorang. Dalam kitab suci diinformasikan bahwa ahli neraka terlihat dari wajahnya. Secara implisit, ahli surga pun terlihat dari wajahnya. Selama ini kita berpikir yang namanya surga dan neraka nanti setelah alam ini hancur, kata lain kiamat, kemudian baru ada surga dan neraka. Itu tidak salah, tapi ada arti yang lain, bahwa surga dan neraka juga ada di sini. Begitu juga ahli adalah yang memiliki. Jadi kalau kita perhatikan, ahli surga adalah yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Jadi kalau misalnya kita coba perhatikan bahwa ahli surga dan ahli neraka terlihat dari wajahnya, kita bisa manfaatkan. Sebagai contoh, kalau orang yang sedang tersenyum, berarti dia senang. Itu menunjukkan dia ahli surga. Tapi kalau misalnya kita melihat orang itu bersedih, mukanya cemberut, kita bisa berarti itu adalah ahli neraka. Kemudian kita lihat lagi, dari wajah ini, dari muka ini, ada dua mata, ada dua telinga, ada satu hidung tapi dua lubangnya, ada satu mulut. Sebenarnya ada pesan, harusnya kita banyak melihat, banyak mendengar, banyak merasakan, sedikit berbicara. Dalam kenyataannya, kita lebih banyak berbicara dibandingkan merasakan, mendengar, maupun melihat. Mata itu kita lihat kiri kanan, pesan yang mau disampaikan. Yuk kita lihat sisi positif, sisi negatif. Begitu juga kuping, telinga, ada sisi negatif, ada sisi positif. Lihat dari sisi ini, dengar dari sisi ini, lihat dari sisi itu, dengar dari sisi itu. Juga hidung, ada dua lubang hidung. Coba kita rasakan dari sisi negatifnya, coba kita rasakan dari sisi positifnya. Setelah itu semua, baru kita berbicara. Mata, kalau hurufnya dibalik, M-A-T-A jadi Atma. Atma bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, artinya jiwa. Ya, mata adalah jendela jiwa. Semua tingkah laku kita bisa berdusta, tapi mata tidak bisa berdusta. Kemudian telinga pun kayak begitu. Masuk kuping kanan, kita pikirkan, masuk kuping kiri, kita pikirkan. Masalahnya selama ini, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan.
Kalau ini sering kita lakukan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lama-lama masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bahasa Jakartanya budek. Dulu ada orang pelawak namanya Bolot. Dia memainkan peranan orang budek. Pada saat itu tiba-tiba namanya terkenal. Sebenarnya alam lagi memakai dia untuk mengingatkan pada saat itu, mungkin sampai hari ini, manusia persis seperti Bolot, lagi budak. Bolot itu BOLOT, kalau dibalik persis seperti botol. Bolot kata-katanya dibalik menjadi botol. Masuk keluar dari atas, keluar dari atas. Manakala Bolot terkenal, sebenarnya alam lagi memberitahu pada siapapun yang melihat, siapa yang mendengar tentang Bolot, sesungguhnya kupingnya udah seperti botol. Masuk dari kanan, keluar dari kanan, masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kiri. Nah, pada saat ini kita udah masuk ke satu era yang lebih dari Bolot. Iwak Peyek. Kalau kita perhatikan Iwak Peyek, gaya-gayanya adalah seperti ini. Ini artinya benar-benar kita udah masukin lagi nih, supaya masukin lagi. Sekali lagi, 3 macan yang memperpopulerkan Iwak Peyek tiba-tiba terkenal. Jadi alam manfaatkan 3 macan minimal buat ngingetin bahwa saat ini orang-orang Indonesia yang tertarik dengan Iwak Peyek, kupingnya memang harus ditekan-tekan lagi nih, suruh masukin lagi. Jadi sebenarnya semua yang terjadi ada pesan yang mau disampaikan oleh alam. Kalau pesan kebaikan yang mau disampaikan oleh alam, orang itu akan kasih hadiah. Tapi kalau pesan kejahatan yang mau disampaikan oleh alam, orang itu akan dikasih hukuman. Misalnya, ada orang yang lihat BBM isinya pornografi di DPR, dia dihukum, keluar dari anggota DPR. Sebenarnya bukan buat dia, tapi ini buat semua anggota DPR, semua orang yang lihat bahwa alam sudah nggak senang itu. Kalau kita sadar, anggota DPR sadar bahwa orang yang ketangkap itu cuma ketiban pulung, ketiban sial. Sebenarnya yang mau diingatkan adalah tolong dihapus HP-HP yang ada tayangan-tayangan yang gak sesuai. Bukan malah diumpetin, bukan malah kegirangan. Kemudian kalau orang itu sadar, pulang ke rumah, mungkin di HP-nya nggak ada, tapi di rumahnya tuh banyak film-film porno, dulu film, hapus, buang. Yuk kita berubah sebelum kita dihukum. Jadi apapun yang terjadi, di samping memang begitu adanya, tapi ada pesan yang mau disampaikan. Kita akan berbicara tentang pesan. Mulut, ada cerita tentang mulut. Begini, ada seorang kiai difitnah sama muridnya. Muridnya dapat informasi yang nggak jelas, tapi
Mungkin karena kurang suka sama kiai, disebar tuh fitnah. Dengan tersebarnya fitnah itu, kiai itu jadi berantakan hidupnya. Keluarganya mulai curiga, kemudian pesantrennya akhirnya pun dijauhin oleh masyarakat. Intinya, setelah fitnah itu tersebar, kiai itu hidupnya menjadi berubah, mulai tidak didengar lagi. Dan ini berlangsung terus sampai suatu ketika muridnya sadar bahwa perbuatannya salah. Cepat-cepat dia datang ke kiai, minta maaf. Pak Kiai, saya salah telah menyebarkan fitnah. Tolong maafin saya. Pak Kiai itu bilang, sebelum saya maafkan atau tidak saya maafkan, tolong kamu beli burung, kemudian kamu potong, kemudian sejak kamu potong, kamu cabutin bulunya satu persatu sampai ke tempat saya. Baik Pak Kiai, saya coba turuti. Muridnya pun pergi ke pasar burung, beli burung dipotong, dan dilakukan persis seperti apa yang Pak Kiai minta. Dicabutin bulunya satu persatu, terus sampai ke rumah sang kiai. Sampainya di rumah Pak Kiai bilang, "Mana, udah kamu lakukan keinginan saya." "Sudah Pak Kiai, burungnya udah botak, udah gundul." "Oke, terima kasih. Ini sebagai tandanya kamu sungguh-sungguh ingin minta maaf. Tapi sebelum itu, tolong kamu balik lagi ke arah kamu yang tadi jalan. Kamu tolong kumpulin lagi bulu-bulu burung yang kamu sudah lepas, yang kamu udah buang." Kaget juga muridnya, tapi ada keinginan ingin dimaafkan, dia lakukan. Dan dia pergi dicari, lakukan. Dari tempat Pak Kiai sampai ke pasar burung, dicariin satu-satu, tapi gak semuanya yang bisa dia dapetin, karena mungkin udah ketiup angin ke satu orang, entah kemana. Kemudian dia tetap datang ke rumah Pak Kiai. "Pak Kiai, saya udah lakukan, tapi mohon maaf Pak Kiai, ternyata banyak burung yang nggak bisa saya dapetin lagi. Entah ketiup angin, tak apa." Pak Kiai ngomong, "Ini masalahnya, saya bisa maafin kamu, tapi masalahnya seperti itu. Yang kamu sebarkan fitnah, kamu udah sebarkan di hampir semua stasiun televisi, di hampir semua media massa. Kamu tahu akibatnya? Mereka percaya. Kalau sekarang kamu, saya minta bikin koreksi, minta maaf melalui televisi, toh sia-sia. Belum tentu orang yang nonton gosip yang kamu sebarkan itu nonton lagi manakala kamu minta maaf. Apa yang kamu lakukan gak bisa dimaafkan, bukan sama saya, sama alam ini. Jadi gimana Pak Kiai, apa saya nggak bisa dimaafkan? Urusan saya sama kamu kita bisa selesaikan, saya bisa maafkan. Tapi masalah kamu telah nyebar, saya nggak bisa apa-apa." Wahai muridku, hati-hati kamu berbicara. Sekali kata-kata keluar, dia tidak bisa kembali lagi. Jadi gimana Pak Kiai? Bagaimana cara saya menjalankan ini agar hidup saya enak?
agar saya dapat pengampunan, agar saya dapat maaf. Sekali lagi wahai anak muridku, apa-apa ya kata-kata yang telah kamu keluarkan itu nggak mungkin bisa balik lagi, nggak mungkin. Jadi sekali lagi Pak Kiai, tolong sekali lagi saya maafin kamu, urusan kita selesai. Apapun yang kamu bikin salah, kamu nggak bisa maafin lagi, tapi kamu bisa lakukan dengan cara yang lain. Sejak hari ini, apabila kamu melihat bulu burung yang bertabaran di jalanan, kamu ambil, kamu masukin ke tempat sampah. Kamu boleh bikin salah, mau diapain? Yang paling penting ke depan kamu bikin perbaikan dan jangan ulang lagi. Pertama, jangan pernah berbicara apa-apa yang kamu tidak ketahui, apalagi isi dari pembicaraan itu yang akan merugikan orang. Kedua, setiap fitnah, setiap berita-berita yang belum tentu kamu tahu kebenarannya, kamu jangan sebarkan lagi, kamu masukin ke tong sampah. Paling itu yang kamu bisa lakukan. Sekarang pulanglah. Terima kasih Pak Kiai. Orang itu pulang dengan perasaan gundah gulana, perasaan gak enak, kebingungan, rasa nyesel yang mendalam. Kemudian sampai di rumah gak enak makan, padahal istrinya sudah buat masakan, tapi karena hati gak enak, pikiran gak enak, gak nafsu makan. Satu hari full dia gak makan. Kemudian besokannya juga begitu, dia gak makan. Mulai dia semua gak enak badan. Tapi di ujung hari yang kedua dia lapar juga, akhirnya dia makan. Masalahnya dia makan makanannya kemarin, akhirnya sakit perut karena masakannya udah basi. Ini penyakit itu datangnya dari mulut. Kalau nggak salah masukin, pasti salah ngeluarin. Murid ini salah masukin karena salah makan makanan yang basi, dan salah ngeluarin dengan cara berkata yang tidak benar, fitnah. Kalau kita mau sehat, kita harus masukin yang baik, benar masukinnya, dan benar yang keluarinnya, benar makannya, dan benar berbicaranya. Yang dilakukan oleh murid ini yang disebut kesimpulan mendahulukan analisa, dan ini sedang terjadi di lingkungan kita. Oke, sementara cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan pada saya untuk menyaksikan program ini. Baiklah, kita teruskan cerita yang tadi. Apa benar kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan mempergunakan mulut? Kalau kita lihat struktur wajah kita, mata ada di atas, kemudian turun kuping, turun lagi hidung, turun lagi mulut. Dari sini kita diarahkan untuk pertama melihat kiri kanan, negatif positif. Setelah lihat,
kita mendengar dari sisi kanan, dari sisi kiri, mendengar informasi yang ada. Setelah itu baru kita rasakan, benar enggak sih ini? Kalau kita udah rasakan, enak nggak sih gue ngomong? Setelah kita pikir-pikir matang-matang, boleh kita bicara. Itu pun kalau kita perlu. Kalau nggak perlu, diam lebih baik. Dipercaya diam adalah emas. Nah, selama ini